Maka orang yang tidak memperhatikan kolbunya, itu maksudnya, maka hidupnya akan sempit, hidupnya akan galau terus. Kalau nggak merhatiin kolbu, karena kolbu itulah tempat mengingat Allah. Siapa saja yang berpaling dari zikirku, karena zikir tempatnya dalam kolbu. Bolehlah kita maknai, siapa saja yang tidak memperhatikan kolbunya, maka hidupnya akan sempit. Imam Ibn Athaillah mengatakan, ahli kolbu biasanya kolbunya sensitif, bisa merasakan isi kolbu orang. Ciri-ciri ahli kolbu dirahmati Allah, maka dia ketika ada aib orang terbuka di dalam kolbunya, dia memandangnya dengan mulatafah al-ihsan, dengan kelembutan. Mata lihat aib orang, kita ceritain nggak? Ahli kolbu bisa ngelihat isi kolbu, Pak. Kalau ahli kolbunya tidak dapat rahmat Allah, maka dia akan beberkan isi rahasia kolbu orang lain. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qalbul mu'min baitullah. Kolbu orang beriman itu tempat menyebut nama Allah. Maka di tubuh ini, kesolehan itu bukan pada pakaian, bukan pada jenggot, bukan pada gamis, bukan pada kopiah ataupun ridha ini. Kesolehan itu ada kepada sulhul qalb. Maka benarlah dalam hadis Imam Bukhari, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika dia benar, jika dia saleh. Saleh itu bahasa Arab sesuai. Jika dia sesuai, dia selaras, itu disebut saluha. Maka amal saleh bahasa Arab itu bukan berarti orang banyak sholat. Amal soleh artinya amalnya sesuai lahir dan batin. Lahir dan batin. Ada orang yang dia suka sholat, tapi tidak sesuai dengan waktunya. Jam bekerja, dia sholat sunat. Itu nggak amal soleh. Lagi mau rapat, dia sholat sunat dulu 12 rakaat biar dapat rezeki katanya. Ya, saya mau tanya nih, mana ada dalil yang menyebutkan sholat duha rezeki lancar? Ada nggak? Mana dalilnya, dari mana itu? Kan sekarang zaman lagi mana dalilnya, Buya? Buya Junaidi Akbar, ada nggak dalilnya itu? Nggak ada. Satu pun nggak ada yang sahih ya. Yang sahih nggak ada. Terus dari mana munculnya sholat duha biar rezeki lancar? Itu cuma dari doa. Dan doa itu bukan dari Nabi, dari ulama. Tuh bid'ah lah gitu ya. Maka kalau ingin mengerti apa yang disebut sholat atau ibadah yang soleh, amal soleh, amal yang sesuai, yang relevan. Jangan lagi mau rapat sholat dulu. Orang selesai rapat dia masih 10 rakaat. Yang disebut amal saleh muwafaqatul zahir wal batin, sesuai lahir dan batinnya. Maka innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, itu kalimatnya selalu shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal yang sesuai antara lahir dan batinnya. Kenapa orang munafik itu sholat tapi tetap celaka? Karena batinnya dengan zahirnya tidak sesuai. Tubuhnya zikir, tapi kolbunya nggak zikir.
maka celaka, dia sedang menipu Allah dan orang-orang beriman. Dia ingin menipu orang. Tipuan itu sekarang mudah, cukup dengan penampilan. Tapi ingat, orang-orang yang dekat kepada Allah tidak bisa ditipu. Ya, nggak bisa ditipu. Karena kalam dari kolbu akan masuk ke dalam kolbu. Kalam dari otak ini masuk ke otak. Kalam yang dibuat-buat cuma akan enak didengar, tapi tidak nikmat untuk dimasukkan ke dalam kolbu. Maka dalam ayat ini, waman a'rada an dzikri, siapa saja yang berpaling dari zikirku, karena zikir tempatnya dalam kolbu. Bolehlah kita maknai, siapa saja yang tidak memperhatikan kolbunya, maka hidupnya akan sempit. Bapak Ibu, di masjid kalau nggak diurus, karpetnya nggak dibersihin, nyaman nggak duduk sini? Kalau karpet nggak dibersihin, debu naik, kita nggak nyaman, dongkak. Ya, itu yang disebut nggak nyaman, terasa sempit, terasa gelisah. Jika rumah, kita punya rumah, kamar nggak dibersihin, kain kotor di mana-mana, nyaman di kamar? Kalau makan di rumah makan restoran, lalarnya di mana-mana, terbang, mejanya, orang-orang udah pulang, datang pelanggan baru, tapi mejanya kotor semua. Jadi makan nggak di situ? Kita lagi duduk, tiba-tiba kita ngelihat ada orang pakai baju kotor, ya. Atau kita lihat pekerjaannya bajunya kotor. Mau makan nafsu nggak? Inilah sebab kenapa orang tidak bisa menikmati zikir dalam kolbunya, karena kolbunya tidak pernah dibersihkan, nggak pernah di-maintenance. Masjid gak diurus, nggak nyaman di masjid. Rumah, kamar nggak dibersihkan, nggak nyaman di kamar. Kecuali sudah berganti status. Yang nyaman tidur dekat nya siapa? Ayam, ya. Ayam itu disebut bahimah, binatang ternak. Kambing, ya. Apa lagi? Sapi, domba, itu nyaman tidur sampingnya ada nya. Bahkan dia tidur di atas kotoran dia. Kecuali sudah berubah status, ya, berubah status dia dari manusia menjadi. Kenapa di Quran itu ada penyamaan antara manusia dan hewan ternak? Ulaika kal an'am. Karena dia punya hatinya sudah nggak peka. Nggak usah peka ke orang, peka ke diri sendiri dulu. Nggak usah hitung hati orang, nggak usah melihat nih hatinya baik. Hati kita aja dulu. Jika kolbu ini sudah tidak diperhatikan sebagai tempat zikir, bagaimana kita akan memperhatikan kolbu orang lain? Rumah, kalau catnya sudah kotor, diapain? Dicat ulang. Sama, lantainya kotor, dibersihin. Kotoran kolbu wajib dibersihkan. Kalau tidak, seseorang tidak akan nyaman zikir di situ. Maka cara untuk merawat kolbu, bersihkan dia dahulu, baru isi dengan zikrullah. Cara supaya nyaman di masjid, jangan langsung sholat di masjid, bersihkan dulu masjidnya. Cara supaya nyaman di rumah, jangan langsung kita tahajud di rumah,
buat nyaman dulu rumahnya, dibersihkan dulu, dipel dulu. Begitulah kira-kira kita merawat kolbu. Bapak punya mobil, mobilnya bau rokok, nyaman nggak? Nggak nyaman, kecuali udah nyatu sama rokok. Ya, ibu-ibu paling sensitif Pak masalah itu. Ya. Kita karena hargai pasangan, kita nggak mau misalnya ngerokok di mobil. Nah, bisa nggak menghargai kolbu, tidak merusak kolbu? Nikmatnya kolbu ini, dia elastis. Dia kotor bisa dibersihin, kotor bisa dibersihin. Itu nikmatnya kolbu. Kecuali kolbu yang sudah mati. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Orang kafir sama aja. Apa sebabnya orang kafir itu kolbunya nggak bisa diapa-apain? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah sudah khatam kolbunya dengan tutupan. Beda dengan orang beriman. Orang beriman Allah khatam kolbunya dengan nur, dengan rahmah. Maka Imam Ibn Ta'ilah mengatakan, ahli kolbu biasanya kolbunya sensitif, bisa merasakan isi kolbu orang. Ciri-ciri ahli kolbu dirahmati Allah, maka dia ketika ada aib orang terbuka di dalam kolbunya, dia memandangnya dengan mulatafah al-ihsan, dengan kelembutan. Mata lihat aib orang, kita ceritain nggak? Ahli kolbu bisa ngelihat isi kolbu, Pak. Kalau ahli kolbunya tidak dapat rahmat Allah, maka dia akan beberkan isi rahasia kolbu orang lain. Dulu ada seorang imam, setiap kali ngelihat ada orang wudu, dia lihat maksiat yang ngalir di air wudu itu. Mau nggak Pak ilmu begitu? Bisa ngelihat maksiat orang. Mau nggak ilmu begitu? Saya kasih. Ya. Tapi saya aja nggak mau, makanya. Ya. Saya pun nggak mau, karena capek bisa baca isi hati orang. Capek sekali baca buku aja ngantuk. Tapi awal-awal biasanya seru, asik. Penasaran nggak kalau ada berita buruk? Ya, sama, kita penasaran sama keburukan yang ada di kolbu orang. Benar ya? Maka ini disebut dengan al-qalbu syaitani, kolbu setan. Kolbu setan itu dia senang sama aib orang lain. Kolbu setan itu suka membuka aib orang lain. Itu kolbu setan. Kalau kolbu binatang, dia makan kenyang, udah, dia nggak ada urusan sama orang. Tapi kalau setan nggak cukup ngeliat orang tenang itu dia nggak tenang. Ya, ngeliat orang bahagia itu dia nggak bahagia. Itu kolbu setan. Banyaklah hari ini manusia, tapi kolbunya kolbu setan. Nauzubillah, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana cara untuk menjaganya? Jika kita tidak bisa menikmati makanan atau makan di setempat yang tempatnya kotor, kecuali tempat itu bersih. Nah, ini syarat nih, siapa yang mau buka usaha rumah makan, resto apa namanya, harus bikin bersih. Karena mata ini perlu kemanjaan. Hidung itu nggak bisa makan kalau bau. Jadi kenapa orang-orang munafik mengatakan zikir nggak enak? Kok orang-orang munafik mengatakan zikir sama dia begitu aja rasanya?
Ini orang munafik yang ngomong begitu. Orang munafik sering jadi juri. Zikir di masjid itu nggak enak. Orang-orang ini di kolbunya ada masalah yang disalahkan orang. Nah, ciri-ciri munafik yang tidak merawat kolbu. Dia punya aib di kolbunya, tapi aib itu dia salahkan kepada orang. Coba lihat ada orang ngurus negara, ngurus negeri ini, ngurus kantor, ngurus masjid. Ini mohon maaf nih, ngurus masjid. Dia yang gak beres, yang dia salahkan orang lain. Ini ciri-ciri kolbu kalau sudah berpaling dari zikrullah. Tapi kolbu yang tidak berpaling dari zikrullah, ada kesalahan, dia sportif. Ini yang disebut taubah. Maka langkah untuk merawat kolbu supaya cinta kepada Allahnya lezat. Jagalah satu makom namanya makom taubah. Tidak ada makom-makom setelah itu kecuali melewati pintu taubat. Hatta para nabi yang tidak berdosa, mereka pun wajib taubat. Ini para nabi. Nabi taubat, masa kita nggak taubat? Taubatul awam minal ma'asi. Taubatnya orang awam dari maksiat zahir. Taubatnya anbiya bukan dari dosa zahir, dari su'il adab, dari adab yang mereka rasa kurang bagus. Menurut Bapak Ibu ini, mungkin nggak Nabi Adam terpedaya oleh iblis, Nabi Adam? Kan Nabi nggak mungkin berdosa. Terus kenapa Nabi Adam mau mendekat ke pohon yang Allah sudah larang? Gak mungkin. Seorang Nabi dalam kaidah ilmu ahli sunnah wal jamaah itu mustahil melakukan maksiat. Maksiat itu durhaka. Walaupun di Quran ada lafaz fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam durhaka kepada Tuhannya lalu tersesat. Itu setelah kejadian. Dinisbatkan kepada diri Nabi Adam. Dia mengaku salah. Bukan berarti Nabi Adam bermaksiat. Mungkin nggak Nabi bermaksiat, Buya Junaidi? Kalau ada orang meyakini Nabi maksiat, akidahnya bermasalah. Bermasalah itu. Maka mustahil seorang Nabi Adam terpedaya daripada iblis. Nabi Adam itu mendekati pohon yang disebut syajaratul khuld, atau kita nyebut dalam bahasa awam buah khuldi, walaupun istilah ini tidak sahih. Cuma ulama kita sudah terlanjur mengistilahkannya. Ya. Pohon larangan yang disebut, yang ngasih nama iblis. Kata iblis, ini namanya syajaratul khuld. Kalau engkau makan, hai Adam, engkau bisa jadi malaikat tinggi atau jadi orang hebat. Maka dilarang. Nabi Adam gak terpedaya. Tapi ketika iblis menyebut nama Allah, demi Tuhanmu wahai Adam, fawarabbika, demi Tuhanmu wahai Adam, faqasamahuma, si iblis bersumpah dengan nama Allah. Maka Nabi Adam menghargai iblis masih nyebut nama Allah. Dia ambillah itu, dia makan. Kenapa? Karena iblis bersumpah. Di situ kita tahu bahwa Nabi Adam memahami larangan di surga bukan larangan haram, cuma larangan adab. Pilih nih, Allah mengatakan kamu berdua jangan dekat-dekat ke pohon ini. Allah nggak melarang untuk mengkonsumsinya. Jangan dekat-dekat. Bisa pemahamannya, jangankan memakannya,
mendekat aja nggak boleh, bisa begitu ya. Tapi Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa mendengar iblis, faqasamahuma, iblis bersumpah. Maka iblis itu tahu kelemahan para nabi, bersumpah aja. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir, Abdullah bin Zubair, Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat semua, jika ada orang bersumpah nyebut nama Allah, minta sesuatu, mereka gak berani nolak. Karena saya bukan sahabat, saya berani nolak, Pak. Ya. Ada orang sumpah mau minta sesuatu, karena kita bukan sahabat Nabi, ya kita berani nolak. Tapi seorang Nabi Adam, untuk menjaga kolbunya dan cintanya kepada zat yang punya nama, hatta iblis yang sumpah dihargai. Makanya Nabi Adam itu kelirunya bukan keliru, salahnya bukan salah. Beliau sedang jaga Adam, tapi oleh sebagian orang dianggap itu kesalahan. Hatta seorang Nabi Musa, ruhaninya bertemu dengan ruhani Nabi Adam. Ini tanda. Ini hadis Bukhari, Pak. Ada yang berani ingkar hadis Sahih Bukhari? Sahih Bukhari lah ya. Ini Ahlus Sunnah nggak nih? Ahlus Sunnah ya. Nabi Adam sudah wafat beribu-ribu tahun. Nabi Musa ketemu. Ini bukti bahwa orang hidup bisa interaksi sama orang mati. Ini dalilnya. Kalau nggak buang nih hadis. Apa kata Nabi Adam, Nabi Musa? Ini sering saya kisahkan ya. Wahai Adam, engkaukah ini orangnya yang karena engkaulah kami akhirnya terusir tinggal di bumi? Apa jawaban Nabi Adam? Oh ini ya cucuku yang katanya pinter bisa makalam sama Allah, tapi nggak ngerti bahwa sang Adam ini dia hanya mengikuti takdir yang Allah sudah tentukan sebelum Adam dan sebelum Musa dicipta. Siapa yang kalah? Nabi Musa kalah. Berarti Nabi Adam sudah tahu ini takdir dia, cuma dibuatlah skenario. Ada sinetronnya di surga itu ya. Jadi hidup ini betul-betul sinetron, Pak. Innamal hayatud dunya la'ibun wal, dari sononya udah begitu. Di surga aja ada begitu, apalagi di dunia. Maka jangan heran ada yang kerja, dia capek-capek kerja, tapi yang dapat hasil bukan dia. Tapi tenang, rezeki tidak pernah tertukar ya. Kalau ada jodoh tertukar, itu sinetron ya Pak. Allah gak pernah salah kirim rezeki. Yang ada kita salah faham mengenai jalan rezeki. Maka merawat kolbu salah satunya adalah dengan menghargai nama Allah. Nabi Adam menghargai nama Allah hatta yang berkalam iblis. Dalam muqaddimah risalah Syarah Al-Asma'ul Husna yang ditulis oleh kakek gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali punya guru namanya Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi dia mengajarkan zikr khafi dan Al-Asma'ul Husna. Dia ini punya guru namanya Imam Abul Qasim Al-Kushairi. Al-Kushairi ini berkisah mengenai seseorang jadi wali. Ada seseorang, dia sudah beramal banyak tapi nggak tembus-tembus jadi wali. Kenapa? Dia beramal tapi kolbunya belum oke. Kolbunya belum betul-betul istiqomah menyebut nama Allah. Tiba-tiba waktu di jalan dilihat di sampah ada kertasnya bertulis nama Allah, tapi kok kertasnya dibuang di tong sampah.
Maka dia ambil, dia bersihin sedikit, dia makan. Apa kata dia? Ini nama Allah, nggak pantas taruh di sana. Saya harus hancurkan di mulut saya sendiri. Dia selamatkan kertas itu. Malam-malam dia tertidur. Fara'a rabbahu fi manami. Dalam tidurnya dia melihat Allah yang punya nama datang. Ini mimpi Pak ya, mimpi. Tidur itu akhul maut, saudara mati. Bertemu Allah harus mati dulu. Bisa mati dalam kesadaran, bisa mati di alam bawah sadar. Apa kata Allah dalam mimpinya? Wahai hambaku, karena engkau menghormati namaku. Dengan cara apa tadi dia hormati? Dia bersihin, dia makan. Maka aku angkat engkau jadi kekasihku. Tuh, gampang-gampang susah jadi wali Allah. Jadi kekasih Allah. Itu karena dia menghargai nama Allah, itu pantasnya di dalam kolbu. Ciri-ciri orang yang sudah tidak hormat kepada nama Allah, dia sembarangan naruh nama Allah. Sembarangan aja naruh nama Allah. Ya. Maka sahabat-sahabat semua, jamaah subuh yang diberkahi Allah, cara untuk menjaga cinta Allah dalam kolbu, rawatlah kolbu dengan taubat, dibersihkan, bersihkan dulu, dan membersihkannya mesti detail. Taubat itu kalau nggak detail nggak diterima. Sebutkan apa salahnya kepada Allah, akui salahnya, karena semua kita ini ada dosanya, benar nggak? Ya, tanya ke imam kita, pasti beliau nggak merasa suci. Imam merasa suci mimpin sholat, langsung iblis dalam hatinya. Kita jadi makmum, merasa lebih tinggi daripada di samping. Itu yang sholat bukan manusia. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa dirinya orang taat. Nah, rawat kolbu dengan taubat yang detail. Sebutkan Pak, maksiatnya apa kepada Allah, bukan ke guru, bukan ke ustadz, bukan ke teman. Maka jangan pernah curhatkan maksiat. Jangan pernah curhat maksiat. Semua kita punya maksiat. Semua kita punya masalah. Semua kita punya masa lalu. Ciri-ciri dosa belum dihapus, kita masih ingat-ingat, kita sebut-sebut. Ciri-ciri tobat belum diterima, ingat gelisah. Itu belum diterima tobatnya itu. Terus gimana? Jangan cerita maksiatnya kepada orang. Ceritanya kepada Allah. Akui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu katakan, ya Rabb, aku dulu maksiat begini. Terimalah tobatku. Ini yang disebut at-taubah. Kalau sudah begitu, baru minta ampun. Ya Allah, ampuni dosaku. Dibersihkanlah Allah, baru isi dengan namanya. Disitulah kolbu akan terjaga cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya nama akan memandang kolbu. Sekali saja Allah memandang kolbu dengan rahmat, maka selama-lamanya Allah menyayangi kolbu itu. Sekali saja Allah memandang kolbu kita, selama-lamanya Allah memandang kolbu kita. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, kenapa pengalaman rohani itu tidak abadi? Kok khusyuk itu nggak datang setiap saat? Karena yang abadi cuma Allah, khusyuk bukan Allah. Kenapa getaran kolbu itu nggak selalu? Karena getaran itu makhluk. Yang penting nama Allahnya ada di dalam kolbu. Jadi jangan cari khusyuk, jangan cari getar kolbu, jangan cari nikmat zikir. Carilah yang punya nikmat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan hadis qudsi, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku tidaklah jauh dari namaku. Siapa yang menyebut namaku,
ketahuilah aku dekat dengannya. Ana ma'ahu, aku membersamainya. Maka mulai pagi ini mulailah rutin zikir. Rutin zikir. Kalau bersama yang punya alam semesta, mau takut ke siapa lagi? Kalau bersama dengan yang menguasai alam semesta, mau gelisah apa lagi? Orang gelisah itu karena tidak mengenal pemilik alam semesta. Pemilik alam ini bukan si bohir-bohir itu, bukan. Pemilik alam ini Rabbul Alamin, yang dia mengenalkan dirinya kepada Sayyidina Musa. Innani anallahu la ilaha illa ana. Hai Musa, sesungguhnya akulah Allah. Maka panggillah ya Allah, ya Allah. Jadi salah satu wirid yang boleh diamalkan setiap pagi, zikir ya Allah, ya Allah, 100 saja pagi. Kalau bagusnya 200 pada sholat. Ya Allah, ya Allah. Mau ngamalin nggak? Allah, Allah terus 200 pada sholat, pada sholat, pada sholat, pada sholat. Berarti setiap hari berapa? 1000. Kalau kerja sehari 8 jam, masa mau nyebut nama Allah cuma 5 menit ba'da sholat nggak mau? Jika nyebut nama Allah 200 itu 200 detik, berarti nggak nyampe 5 menit. Betapa anehnya orang hari ini, untuk buka Facebook nggak merasa sibuk, untuk buka YouTube nggak merasa sulit, tapi untuk buka YouTube kolbunya kok sulit, untuk buka face kolbunya kok sulit. Karena dia mempersulit dirinya, Allah pun mempersulitnya. Jadi saya mengajak mulai, ya nggak ada kata sulit. Jangan cari khusyuk, jangan cari lezat, carilah rasa. Allah yang punya rasa. Kadang rasa itu tidak ada rasanya, karena Allah yang punya rasa, suka-suka dia ciptakan rasa. Ya, kita tidak menyembah rasa, kita menyembah Allah yang menciptakan rasa. Jemaah subuh yang mulia Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ya, tadabbur terhadap surat Thaha, surat 20 ayat 124 ya. Nah, kita tutup ayatnya. Orang-orang yang berpaling dari zikirku, maka kami jadikan bagi dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia buta. Sekarang bisa lihat, tapi di akhirat buta. Nggak mau buta ya. Orang yang buta di dunia, kalbunya bercahaya, insya Allah nanti dibangkitkan matanya kembali. Ya, Allah maj'alna mimman zakara rabbahu. Amin ya rabbal alamin. Supaya kita tidak menyembah nikmat zikir, yang kita sembah pemberi nikmat zikir. Seandainya setiap zikir itu nikmat, orang tentu akan zikir terus. Tapi nikmat itu yang disembah. Nikmat itu yang disembah. Mau nggak kita punya duit, orang hanya hormat sama kita saat duit kita kasih sama dia. Kalau kita nggak kasih dia duit, dia nggak hormat sama kita. Kan kebanyakan rakyat begitu, Pak. Kebanyakan pemilih begitu. Kalau si caleg yang dulu dia coblos sekarang udah jadi, nggak bagi-bagi duit, bagi dia apa itu caleg, apa itu wakil rakyat. Ini bukan belain anggota DPR nih Pak, ini cuma buat analog. Betapa banyak sekarang wakil rakyat diumpat karena dia nggak mau bagi-bagi. Ya, pemimpin, wali kota, bupati diumpat karena dianggap pembangunannya nggak merata. Maka mau sebenarnya itu para pemimpin, kalau mereka sadar aja bab ini, bisa jadi wali Allah. Karena salah satu ciri wali Allah itu pasti suka dihujat orang setiap hari, setiap detik.
Dan yang paling sering dihujat itu pemimpin. Benar? Ya. Kalau pemimpin ya wajar dihujat. Apalagi kalau nggak beres kerjaannya. Tapi rakyat begitu. Nggak ada dapat duit, nggak dapat bantuan, dia ngumpat. Coba lihat karyawan, pegawai. Dia kerja, tunjangan nggak turun, ngeluh nggak? Oh, sumpah serapah keluar. Karena dia menghargai tuannya, atasannya berdasarkan fulus. Apa begitu hubungan kita dengan Allah? Hubungan kita dengan Allah bukan hubungan tuan sama anak buah, bukan hubungan karyawan, bukan atasan sama bawahan. Hubungan kita dengan Allah, hubungan hubbiyah, ruhiyah, hubungan ruh. Ruh ini sudah ada sebelum tubuh. Sudah tua hubungan ruh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jiwa ini, badan ini nggak merasakan nikmat zikir, itu seakan-akan Allah ingin mengatakan, sembahlah aku semata, jangan sembah selainku. Ya. Lalu kok bisa putus-putus? Nah, bisa jadi karena kolbunya sebelum zikir belum dibersihkan secara total. Kayak tadi, kenapa kita nggak nyaman di masjid, di resto? Karena tempatnya nggak bersih. Lagi makan enak, tahu ada lalat di dalam. Pernah ngalamin ya? Resto terkenal, lagi makan enak, nongol lalat, ikut di dalam kuah, lezatnya. Bisa makan nggak? Berhenti makan gitu. Sama dahsyatnya zikir itu, Ibu. Kita zikir, nanti Allah akan perjalankan diri kita masuk ke dalam kolbu kita sendiri. Disitulah nanti akan kebuka apa yang tersimpan di kolbu kita. Jadi kalau itu terjadi, Ibu istighfarkan kolbunya. Ya Allah, ampuni dosa kolbuku. Ingat-ingat apa yang masih tersimpan. Masih nyimpan kesal nggak sama orang? Nah, bisa jadi. Ya. Kadang-kadang kita kesal sama orang kita yang paling dekat sama kita. Mungkin Bapak Ibu ini nggak iri dengki sama orang, nggak emosi sama orang, tapi kesalnya sama anak sendiri, kesalnya sama suami, istri, kesalnya kadang sama saudara kandung, kesalnya kadang sama orang tua sendiri. Ada anak kesal sama orang tua. Kok bisa begitu ya? Ya, anak kurang ngajar gitu ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau itu terjadi, ada hampa di kolbu saat berzikir, istighfarkan lagi. Ya. Masih hampa lagi, udah dizikirkan. Nah, baca ini. Coba baca sama-sama. Allahu naziri. Allah memandang ke dalam kolbuku. Diulang-ulang. Ya, Allahu naziri, Allahu syahidi. Allah memandang ke dalam kolbuku. Dibaca ini 7 kali. Matanya dipejam, dadanya dipegang, katakan. Pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, wahai yang memandang isi kolbuku. Dimunculkan rasa dipandang oleh Allah. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Senang nggak kalau diliatin sama orang yang kita suka? Senang. Tapi pede nggak diliatin sama orang yang kita suka, pakaian kita lagi jelek? Nggak nyaman. Nah, itulah yang Ibu rasakan. Ketika kolbu mungkin ada sesuatu dipandang oleh Allah, si kolbunya malu, maka dia kemudian menghilang. Itu yang terjadi pada orang-orang tertentu. Makanya kadang-kadang ada juga namanya jazbah. Ya, orang lagi zikir terus tiba-tiba berteriak. Ada yang pingsan juga.
Kawan yang nggak mengerti dianggap kesurupan. Mana ada orang kesurupan nama-nama Allah ya? Kesurupan nama setan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, satu lagi yang punya nama. Nah, ini bab adab. Kalau emang naruh nama Allah, jangankan itu, naruh Quran aja. Naruh Quran aja deh. Jangan pernah selonjorkan kaki ke arah Quran. Imam Abu Hanifah kenapa diberkahi oleh Allah mazhabnya? Di hidupnya mazhab dia ditolak. Banyak ulama yang menganggap dia sesat dulu. Tapi sekarang mazhab dia betul-betul sesuai dengan banyak kehidupan masyarakat. Fikih zakat hari ini banyak ngambil dari Abu Hanifah. Walaupun kita mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Abu Hanifah yang sudah disyafi'ikan. Imam Abu Hanifah ini satu kali ditanya oleh orang di rumahnya, entahkah itu istrinya atau anaknya, putrinya. Dia tidak mau ketika bersandar di tempat sandarannya kakinya selonjoran ke satu arah. Padahal arah itu paling cocok dengan tempat dia bersandar. Ditanyalah, wahai ayahanda, kenapa engkau tidak meluruskan kakimu ke arah sana? Apa jawaban beliau? Di arah kakiku itu ada rumah guruku, Hammad ibn Abi Sulaiman. Ada guruku bernama Hammad. Dia nggak berani menselonjorkan kakinya ke arah rumah gurunya. Khurafat gitu. Enggak, bedakan cinta adab dengan khurafat. Makanya dia, orang-orang yang faham Abu Hanifah itu pasti beradab kepada Imam Abu Hanifah. Karena beliau beradab sama gurunya. Ya, enggak berani. Saya enggak berani, Pak. Kalau Jumatan kaki selonjoran ke kiblat seperti yang dilakukan hari ini oleh banyak jamaah di masjid. Saya kesemutan, Pak. Ya kesemutan, ente arahin ke yang lain. Ya, kan boleh duduk begini. Ya, coba tunjukin cara duduk. Nah, boleh duduk begitu. Kalau Jumatan itu bukan soal adab. Boleh duduk begitu. Tiba. Ya. Yang makruh itu selonjoran. Apalagi kalau lagi ngaji, Pak. Lagi ngaji kakinya angkat satu. Waduh ya Allah. Terus ngajak tuh. Dan itu berkali-kali kita lihat ada orang begitu. Cuma adab saya nggak boleh negur. Cukup Allah yang negur dia nanti. Salah satu teguran Allah pada dia, ilmu nggak masuk ke kolbu. Allah menegur paling gawat. Orang menikmati, dia nggak menikmati. Gimana mau menikmati? Ilmu itu seperti air. Air itu hanya mengalir kepada yang rendah. Orang tidak akan pernah menikmati ilmu kalau kolbunya tidak merendah. Saya dulu suka khutbah. Sesekali nggak khutbah, dengerin khotib. Salah mulu dari awal sampai akhir. Padahal ada benernya. Lama-lama saya jarang khutbah. Mencoba belajar menikmati kalam orang lain. Karena kebiasaan ceramahin orang. Kapan lagi diceramahin orang? Kalau lagi khutbah, boleh protes nggak? Lagi khutbah, males nggak khotibnya, pergi bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Kita dipaksa untuk begitu. Nafsiyah kita, ego kita harus duduk di situ. Oh, lama-lama nikmat. Kalau khotibnya salah, kita doain, ya Allah, bimbing si khotib. Mungkin dia lupa sama ayatnya. Bukan cari-cari kesalahan orang. Kalau dulu seneng banget tuh, rasain lo ya. Enggak siuman tangan dulu sama gua ya. Harusnya sebelum naik sapa dulu lah ya. Perasaan merasa ingin dihargai orang.
Bapak Ibu saudara yang makan Allah, jadi idealnya kalau ditaruh di kamar, ya jangan buka pakaian secara total. Jangankan di kamar yang ada lafaz Allah ya, bahkan mandi pun dianjurkan mesti ada penutupnya. Ada orang bertanya, kan nggak ada yang lihat wahai Rasulullah, apa kata Nabi? Allah ahaqqu ayyustahya bih. Hadis Bukhari. Allah lebih berhak kamu malu kepadanya. Jadi boleh kalau ada kamar, ada lafaz Allah dan Muhammad, berarti dia ingin menjadikan kamarnya sebagai Baitullah, rumah-rumah Allah. Dan lebih afdal nama Allah itu ditaruhnya di kolbu, ya. Maka Bapak kalau datang ke tempat saya nggak banyak kaligrafi, ya, karena bagi saya cukup nama Allah itu di kolbu. Nggak banyak ornamen kita, polos ya, putih-putih. Barangkali itu Bapak Ibu yang makan Allah, sudah jam 6 ya. Semoga semua yang hadir pagi ini dan siapapun yang mendengarkan, Allah jaga kolbu kita semua dengan masuknya nama Allah setiap saat ya. Dan Allah berkahi keluarga kita, pekerjaan kita semua. Wabil khusus Allah berkahi negeri ini dan negeri-negeri sekitarnya. Siapa saja yang di kolbunya ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon keberkahan zahir dan batin kami di dunia dan di akhirat untuk kami, tetangga kami, orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, kawan kami, bahkan orang yang mungkin memusuhi kami tapi masih ada nama Allah di kalbunya. Maka ya Allah, berkahilah semuanya. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami menyebut namamu, bantulah kami istiqamah dalam menyembahmu, matikan kami dalam husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa la alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.